Kegiatan unjuk performa pos 4 itu tentang bidang miring. Ketika kalian belajar bidang miring di kelas 8, kita tahu bahwa bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana. Mengapa jenis pesawat sederhana ini disebut dengan bidang miring? Hal ini dikarenakan bidang miring merupakan bidang yang bentuknya miring. Oke nak, ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di pos 3. Jadi, besok Bapak dan Ibu Guru Pemuji akan menyediakan kalian papan dengan panjang tertentu, kemudian disediakan pula papan tinggi yang memiliki beberapa ketinggian, ada H1, H2, dan H3. Kemudian, Bapak Ibu Pemuji juga akan menyediakan beban dan juga neraca pegas untuk mengukur nilai gaya dari beban tersebut. Oke, Ibu ingatkan beberapa besaran yang ada di bidang miring dulu ya. Besaran pertama adalah gaya atau force, di mana gaya ini diperoleh dari neraca pegas ketika digunakan untuk menarik beban. Besaran yang kedua adalah berat, simbolnya adalah W. Nah, berat ini nanti diperoleh ketika kalian menggantung beban menggunakan neraca pegas. Kemudian ada S. S merupakan panjang bidang, satuannya dalam meter, bisa juga dalam sentimeter. Kemudian ada besaran H, height, di mana H ini adalah tinggi bidang, satuannya sama dengan panjang, yakni meter atau sentimeter. Nah, kemudian ada KM, keuntungan mekanik, di mana untuk mencari keuntungan mekanik dari bidang miring itu dapat dicari menggunakan KM sama dengan S per H. Sebetulnya apa sih keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik itu merupakan keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan pesawat sederhana untuk melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, pesawat sederhana yang kita gunakan adalah jenis bidang miring. Baik nak, jadi sebelum kalian merangkai alat seperti pada gambar, kalian alangkah lebih baiknya mengukur panjang bidang miring menggunakan penggaris terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian mengukur berat benda. Selanjutnya, mengukur berat benda menggunakan neraca pegas. Benda di sini adalah benda yang akan ditarik ke atas menggunakan bidang miring. Nah, setelah panjang bidang atau S dan juga berat benda W sudah diukur, kemudian kalian bangkai alat seperti gambar di samping. Letakkan bidang miring pada ketinggian pertama atau H1. Nah, ingat ya, H1, H2, dan H3-nya juga diukur ya. Mengukur H1 dimulai dari titik dasar. Setelah bidang miring diletakkan pada ketinggian pertama atau H1, tarik beban atau benda yang sudah ditimbang tadi menggunakan neraca pegas sampai bergerak seperti pada gambar. Nah, kemudian catat nilai gaya atau gaya F1 yang ada pada neraca pegas saat kalian menarik beban sampai bergerak. Jadi, cara melihat berapa gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban itu ketika benda tersebut mulai bergerak. Nah, setelah itu, hitung nilai keuntungan mekanik menggunakan rumus KM sama dengan S per H. Baik nak, ibu misalkan nih, misal ketika kalian besok mengukur panjang bidang miring di awal percobaan, diperoleh tuh S sama dengan 40 cm, maka ditulis panjang bidang miring sama dengan 40 cm di tempat yang sudah disediakan. Kemudian ketinggian pertama H1 sama dengan 10 cm. Maka untuk mencari keuntungan mekanik delta pertama itu sama dengan S per H1 sama dengan 40 cm dibagi 10 cm sama dengan 4. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Nah, selanjutnya kalian
ubah nilai hanya makin tinggi. Ada H2. Nah, misalkan H2 nanti 20 cm. Maka keuntungan mekanik yang kedua, S per H2 40 cm per H2-nya misal 20 cm, maka 40 dibagi 20 cm sama dengan 2. Dan seterusnya, misalkan H3 kalian tulis 40 cm, itu boleh. Jadi besok disesuaikan H1-nya berapa, H2-nya berapa, H3-nya berapa, sesuai dengan lubang yang disediakan oleh Bapak dan Ibu Guru penguji. Kemudian berdasarkan hasil praktik kalian, nanti kalian lihat apakah nilai gaya dan keuntungan mekanik pada setiap ketinggian itu sama. Jadi nanti kalian bandingkan. Ketika bidang miring diletakkan pada ketinggian pertama atau H1, nilai gayanya berapa, kemudian keuntungan mekaniknya berapa. Kemudian ketika tingginya dinaikkan menjadi H2, maka gaya yang dibutuhkan berapa, kemudian keuntungan mekaniknya berapa. Pun ketika bidang miring diletakkan pada ketinggian H3, ya disenderkan ke ketinggian H3, maka kira-kira nanti gayanya berapa, kemudian keuntungan mekaniknya berapa. Apakah sama gaya di H1, H2, dan H3? Apakah keuntungan mekaniknya sama di H1, H2, dan H3? Nah, jika sama, kenapa? Jika berbeda, itu kenapa? Nanti kalian diminta untuk menjelaskan. Baik nak, sudah ada sedikit gambaran ya untuk praktikum tentang bidang miring ini. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa tanyakan langsung kepada Bapak Ibu Guru IPA kalian. Nah, pesan dari Ibu, semoga kalian tetap semangat belajar dan juga sukses selalu ya.